그렇게 착각하고 있어 네 생각엔 왕자 내 생각엔 환자 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya El Syarami, nomor BP 1911022015. Perkenalkan, saya Mutiara Matulusna, BP 1911022023. Saya Suci Rahmadani dari BP 1911021011. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan audit, yang mana pokok-pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas adalah yang pertama, bentuk laporan audit, yang kedua, opini audit dan jenis opini, yang ketiga, salah saji, kekeliruan dan ketidakberesan, yang keempat, materialitas dan tingkat materialitas, yang kelima, hubungan tingkat materialitas dengan opini audit. Yang keenam, penerbitan laporan audit. Dan yang terakhir adalah latihan menentukan opini. Yang pertama yaitu bentuk laporan audit. Laporan auditor untuk audit yang dilaksanakan berdasarkan standar audit harus mencakup unsur-unsur yang pertama yaitu judul, di mana laporan auditor harus memiliki sebuah judul yang mengindikasikan secara jelas bahwa laporan tersebut adalah laporan auditor independen. Yang kedua, pihak yang dituju. Laporan auditor harus ditujukan kepada pihak sebagaimana yang diharuskan menurut ketentuan perikatan. Yang ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus mengidentifikasikan entitas yang laporan keuangannya diaudit, menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit, mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan, merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi, signifikan dan informasi penjelasan lainnya, dan menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Laporan auditor harus menjelaskan tanggung jawab manajemen atas penyusunan laporan keuangan. Deskripsi tersebut harus mencakup suatu penjelasan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan atas pengendalian internal yang dipandang perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul tanggung jawab auditor. Laporan auditor harus menyatakan bahwa tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit. Laporan auditor harus menyatakan bahwa audit dilaksanakan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan auditor juga harus menjelaskan bahwa standar tersebut mengharuskan auditor untuk mematuhi ketentuan etika dan bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Selanjutnya yaitu bagian tanggung jawab laporan lainnya. Jika auditor menyatakan tanggung jawab laporan lainnya dalam laporan auditor atas laporan keuangan yang merupakan tambahan terhadap tanggung jawab auditor berdasarkan standar audit untuk melaporkan laporan keuangan, maka tanggung jawab pelaporan lain tersebut harus dinyatakan dalam suatu bagian terpisah dalam laporan auditor yang diberi judul pelaporan lain atas ketentuan hukum dan regulasi atau judul lain yang dianggap tepat menurut isi bagian ini. Selanjutnya yaitu opini auditor. Laporan auditor harus mencakup suatu bagian dengan judul opini.
yang mana pada bagian ini nanti auditor akan menyatakan pendapatnya mengenai laporan yang telah dia audit. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka penyajian wajar, laporan auditor harus menggunakan frasa seperti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Ketika menyatakan suatu opini tanpa modifikasian atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu kerangka kepatuhan, opini auditor harus menyatakan bahwa laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya yaitu bagian tanda tangan auditor dan tanggal laporan audit. Laporan auditor harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini auditor atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu bagian alamat auditor, yang mana laporan auditor harus menyebutkan lokasi dalam yurisdiksi tempat auditor berpraktik. Berikut kami tampilkan contoh laporan auditor independen. Pada slide ini teman-teman dapat melihat contoh laporan auditor independen yang kami tampilkan dari sebuah perusahaan, dan juga teman-teman juga dapat mengakses banyak sekali laporan auditor independen yang tersebar di internet. Selanjutnya yaitu opini audit dan jenis opini. Opini audit ini merupakan pendapat yang dinyatakan oleh auditor terhadap laporan yang telah dia audit. Jadi jenis opini audit ini ada dua, yaitu opini tanpa modifikasian, yaitu wajar tanpa pengecualian, yang mana opini ini dikeluarkan ketika laporan keuangan sudah sesuai dengan PABU, pengauditannya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, dan tidak ada permasalahan yang perlu dijelaskan. Serta harus menggunakan frasa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Jenis opini audit yang kedua yaitu opini modifikasian, yang mana jika laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau auditor tidak dapat menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Dalam opini modifikasian, ada beberapa kriteria atau penentuan tipenya. Yang pertama, yaitu opini wajar dengan pengecualian. Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material, tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya yaitu opini tidak wajar. Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan. Selanjutnya yaitu opini tidak menyatakan pendapat. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat
ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan memperoleh bukti yang tepat untuk mendasari opininya. Dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif. Yang selanjutnya yaitu salah saji, kekeliruan, dan ketidakberesan. Suatu kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dapat timbul dalam kaitannya dengan yang pertama, ketepatan kebijakan akuntansi yang dipilih. Yang kedua, penerapan kebijakan akuntansi yang dipilih. Yang ketiga, ketepatan atau kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang selanjutnya, pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian. Yang pertama, mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan, pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian relevan yang berkaitan dengan risiko dan dengan mempertimbangkan golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, menilai dan mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian, termasuk kemungkinan kesalahan penyajian multiple, dan apakah potensi kesalahan penyajian yang besar tersebut dapat mengakibatkan suatu kesalahan penyajian material. Yang keempat, menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah pada tingkat asersi dengan memperhitungkan pengendalian relevan yang hendak diuji oleh auditor. Yang selanjutnya, materialitas dan tingkat materialitas. Pertimbangan awal materialitas. Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus mempertimbangkan materialitas pada dua tingkatan. Yang pertama, tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor melakukan verifikasi atas saldo-saldo akun untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran laporan keuangan. Berikut rincian mengenai materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang pertama, meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, dalam membuat pertimbangan awal tentang materialitas, auditor menentukan tingkat materialitas awal keseluruhan untuk setiap jenis laporan keuangan. Sebagai contoh, auditor menaksir bahwa kekeliruan sebesar 1 juta untuk laporan laba rugi dan 2 juta untuk neraca dipandang material. Laporan material. Dalam hal ini, tidaklah tepat apabila auditor menggunakan materialitas neraca dalam perencanaan audit karena apabila salah saji neraca 2 juta mempengaruhi laba rugi, maka laporan laba rugi akan salah saji material. Untuk tujuan perencanaan, auditor harus menggunakan perimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang diharapkan dalam keterbatasan yang melekat pada proses audit, dapat memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Auditor biasanya menggunakan salah saji terkecil yang dapat dianggap material untuk salah satu laporan keuangan. Dan yang ketiga, pertimbangan kualitatif yaitu berhubungan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material bisa menjadi material secara kualitatif. Misalnya, apabila suatu salah saji berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum oleh klien, ditemukannya hal demikian dalam audit, akan berakibat auditor menarik kesimpulan bahwa terdapat risiko signifikan sebagai tambahan atas risiko suatu salah saji yang sama tetapi tidak berhubungan dengan ketidakberesan atau tindakan melawan hukum. Yang selanjutnya terdapat materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut salah saji bisa diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan, sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.
Selanjutnya, hubungan tingkat materialitas dengan jenis opini audit. Yang pertama, tidak material. Hubungan pengaruh terhadap keputusan yaitu keputusan biasanya tidak terpengaruh. Sementara menurut jenis opini yaitu wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, material. Hubungan pengaruh terhadap keputusan yaitu keputusan biasanya terpengaruhi jika informasi yang dimaksud penting terhadap keputusan yang akan diambil. Sementara menurut jenis opini yaitu wajar dengan pengecualian. Dan yang ketiga, sangat material. Hubungan pengaruh terhadap keputusan yaitu sebagian besar dari seluruh keputusan yang didasarkan pada laporan keuangan akan sangat terpengaruh. Sementara menurut jenis opini yaitu pendapat tidak wajar. Selanjutnya, penerbitan laporan audit. Penerbitan laporan audit terbagi atas 4. Yang pertama, menentukan apakah terdapat kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan audit bentuk baku. Yang kedua, memutuskan tingkat materialitas tiap kondisi. Yang ketiga, memutuskan jenis laporan audit yang tepat bagi kondisi tertentu. Dan yang keempat, menuliskan laporan audit. Selanjutnya, latihan menentukan opini. Asumsi yang digunakan yaitu yang pertama, audit atas satu set lengkap laporan keuangan. Yang kedua, laporan keuangan tersebut disusun untuk suatu tujuan umum oleh manajemen entitas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga, ketentuan perikatan audit mencerminkan tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan dalam sistem akuntansi. Yang keempat, sebagai tambahan terhadap audit atas laporan keuangan tersebut, auditor memiliki tanggung jawab lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, laporan auditor independen menggunakan pendekatan corresponding laporan keuangan periode lalu diaudit oleh kantor akuntan publik yang sama. Dan yang keenam, ketentuan rotasi jika relevan diabaikan. Yang pertama, laporan atas laporan keuangan, yaitu kami telah mengaudit laporan keuangan PT ABC terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Selanjutnya, tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yaitu manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Selanjutnya, tanggung jawab auditor, yaitu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Selanjutnya, menentukan opini tersebut yaitu, menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT ABC tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. You got me singing.